Sani dan Rohani. Kebetulan para penonton Serang Baru Channel, pada kesempatan malam ini kita kedatangan seorang anak muda, seorang aktivis muda. Beliau dari salah satu aktivis di Kabupaten Serang, namanya Kang Husseini. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Sehat, gimana keadaannya? Beliau ini, Kang Husseini, Ketua Pengurus Komisi Pusat ya? Pusat Dari mahasiswa Serang, Hamas. Dari Hamas. Kang Husseini ini ada seorang aktivis ya? Bisa dikatakan aktivis ya? Aktivis atau apa bisa dikatakan pemerhati kepemerintahan atau gimana? Bisa dikatakan juga sih, karena memang dalam organisasi yang kita ketahui, setiap organisasi yang fokus pada gerakan ini bisa dikatakan sebagai aktivis gitu. Boleh. Emang kalau anak muda itu harus ada bahasa yang luar biasa. Artinya kalau berbicara kegiatan aktivis itu kan rata-rata kegiatannya mengomentari, bisa dikatakan menasehati, menegur lah gitu bahasa halusnya gitu tentang keterkaitan keadaan-keadaan di pemerintahannya saat ini. Nah, menurut pandangan Kang Husseini selaku Hamas nih, gimana keadaan Kabupaten Serang yang saat ini, yang kebetulan momentumnya di tahun 2020 ini akan mencoba mencari sosok pemimpin yang baru di pesta kepala daerah ini. Pandangan Kang Husseini selaku Ketua Hamas itu terkait kondisi Kabupaten Serang saat ini bagaimana? Ya, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan selamat malam kepada seluruh penonton yang berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya selaku Ketua Pengurus Pusat Himpunan Mahasiswa Serang berkesempatan dan diberikan ruang pada diskusi yang diselenggarakan oleh Serang Baru Channel yang hari ini dimulai oleh Kang Lino. Sebetulnya Kang Lino juga sama soal aktivis gitu. Ini sama ini. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat masih bisa menikmati kehidupan, diberikan nafas sehingga sampai hari ini kita masih bisa menikmati apa itu kenikmatan dalam hidup. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada sang baginda Allah kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk umatnya dari zaman jahiliyah hingga zaman Islam ini. Ya, terima kasih Kang Lino. Tadi sudah membuka gitu ya. Sebetulnya kita ini sudah biasa bertemu begitu ya. Biasa bertemu, biasa berdiskusi dalam forum-forum diskusi santai. Bahkan kemarin beberapa waktu yang lalu kita melakukan gerakan bersama begitu ya. Karena Kang Rino ini juga sebetulnya sebagai ketua umum atau gubernur sih? Saya dimisioner. Oh, dimisioner gubernur mahasiswa teknik. Fakultas teknik Universitas Bandung. Makanya sebetulnya tidak heran karena sering berjumpa. Ya, kalau kita bicara Kabupaten Serang, karena ini adalah tahun pilkada pemilihan kepala daerah di seluruh Indonesia, terdapat beberapa wilayah termasuk Provinsi Banten, apalagi hari ini khusus di Kabupaten Serang kita juga akan melaksanakan pilkada. Dan kebetulan saya juga selaku orang Kabupaten Serang yang mempunyai juga hak pilih gitu untuk memilih bupati yang nanti tanggal 9 Desember akan dilaksanakan. Namun kalau bicara Kabupaten Serang sebelum masuk ke pilkada, kemudian Kang Lino bicara Kabupaten Serang, mungkin ya kita ketahui bersama banyak beberapa persoalan yang mungkin menjadi sebuah PR bersama pemerintahan. Karena kalau kita bicara ruang lingkup organisasi mahasiswa dalam hal gerakan ini, kita tidak pernah henti untuk mengkritisi. Mengkritisi di sini bukan berarti kita dalam hal untuk memberikan sebuah rasa benci gitu.
tetapi kritik kita adalah kritik untuk bagaimana bisa memberikan sebuah pandangan yang kemudian kita berikan juga penyampaian bahwa kita adalah sebagai agent of change, sebagai kaum social of control gitu yang mengawasi kinerja. Kita perlu mengingatkan setiap kita kali aksi turun ke jalan, saya pikir itu bukan bentuk daripada kebencian, tetapi bentuk daripada kepedulian dengan kondisi daerah terkhusus di Kabupaten Serang. Karena kali itu kalau Hamas kan, saya di pengurus pusat ini mencakup 2 wilayah Kabupaten Kota Serang. Karena hari ini kita membahas soal Kabupaten Serang, kita bahas Kabupaten Serang ya. Dan kebetulan saya pun orang Kabupaten Serang asli gitu. Berarti kalau asli orang Kabupaten Serang lebih tahu lagi kondisinya Kabupaten Serang ada di mana gitu kan. Asli mana Kabupaten Serang? Asli Pulau Tunda yang hari ini ya masih kemarin Hamas sudah turun ke jalan dalam momentum 17 dalam momentum Hari Kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu kita melaksanakan aksi refleksi karena saya orang Pulau Tunda merasakan betul bagaimana kondisi Pulau Tunda. Mungkin itu salah satu poin kasus begitu yang terjadi karena Pulau Tunda hari ini ya sampai detik ini pun masih dijajah dari kegelapan, sangat miris karena saya mengalami betul bagaimana kondisi di sana begitu. Ini artinya adalah sebuah PR dan kemudian sebuah tanggung jawab yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Serang pusat. Karena bagaimanapun segala bentuk persoalan yang ada di Kabupaten Serang, banyak sekali persoalan-persoalan yang perlu diselesaikan. Kalaupun memang secara persoalan ini tidak diselesaikan dengan menyeluruh, saya pikir minimal ada beberapa sektor yang perlu diperbaiki. Mungkin di sisi lain banyak keberhasilan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Serang dan ada juga beberapa mungkin pencapaian dalam sebuah program yang dulu pernah dicanangkan. Hari ini kalau kita bicara pilkada Kabupaten Serang ya, maksudnya pilkada bagaimana ini? Ya boleh. Kita bahas keadaannya dulu sekarang. Sebelum kita mencari sosok pemimpin yang baru gitu, kira-kira idealismenya menurut pandangan Hamas gitu. Dari keadaan latar belakang Kabupaten saat yang sekarang ini gitu, idealismenya untuk sosok kabupaten pemimpin Kabupaten Serang yang baru itu kayak gimana menurut pandangan idealis, menurut pandangan siklus dari pandangan mahasiswa, khususnya dari organisasi himpunan mahasiswa sekarang ini. Jadi kalau tadi yang saya sampaikan, kalau bicara Kabupaten Serang itu kan banyak persoalan yang sangat kompleks gitu yang saya pikir perlu diperbaiki gitu. Namun kalau bicara idealisme mahasiswa, ini kan bicara sebuah netralitas dalam bentuk gerakan. Jangan juga berpikir kemudian setiap kali mahasiswa mengadakan gerakan, ada yang berpikir ini adalah kepentingan politik ditunggangi oleh oknum dan sebagainya. Yang padahal view gerakan mahasiswa adalah untuk bagaimana menyuarakan keadilan, khusus untuk memperjuangkan hak rakyat begitu. Makanya gerakan-gerakan itu dibangun berdasarkan daripada hati orang yang coba kita tuangkan. Karena bagaimanapun masyarakat biasa menggantungkan sebuah harapan kepada mahasiswa. Karena mahasiswa ini kan pemuda yang sangat luar biasa begitu. Tugasnya sangat mulia gitu ya. Bagaimana bisa memperjuangkan keadilan, memperjuangkan hak rakyat ketika rakyat merasa tidak diadilkan gitu kan, dengan kondisi sosial dan sebagainya. Saya pikir mahasiswa harus jadi garda terdepan memperjuangkan itu. Kalau di Kabupaten Serang banyak hal memang persoalan yang perlu diperbaiki, dibenahi, kemudian dituntaskan gitu. Mungkin kalau saya secara pribadi menyampaikan persoalan kinerja, karena ini sudah masuk dalam tahapan pilkada, khawatir juga banyak yang menilai bahwa saya juga salah satu orang yang kemudian mendukung pasangan calon begitu. Kalau saya mengkritisi, khawatir saya pasti ada yang berpikiran, wah ini jangan-jangan suruhan begitu kan. Kemudian, nah ini yang perlu dihindari, bahwa Hamas adalah organisasi yang independen, karena sudah jelas tertuang dalam konstitusi Hamas organisasi yang tidak bisa diarahkan kepada kepentingan partai politik, apalagi politik partai politik begitu. Nah ini yang kemudian setiap gerakan kali yang kita bangun adalah pure bagaimana memperjuangkan hak rakyat. Kabupaten Serang sudah sangat
luar biasa secara usia ratusan tahun, apalagi nanti di bulan Oktober. Enggak, waktu itu hari jadi Kabupaten Trenggalek. Makanya ini juga menjadi sebuah refleksi yang kemudian Hamas harus tetap ikut andil dalam menyuarakan keadilan. Soal Kabupaten Serang sangat kompleks itu. Beberapa kasus, yang salah satunya Pulau Tunda. Saya sendiri orang masyarakat asli Pulau Tunda yang mengalami merasa tidak perhatikan, kurang diperhatikan. Kalau tidak perhatikan, khawatir di pandangan lain, kurang diperhatikan. Kenapa? Karena sudah beberapa bulan yang lalu masyarakat di sana tidak mengalami apa yang menikmati listrik karena dengan keadaan mesin yang rusak, akhirnya masyarakat di sana tidak mengalami update penerangan, menikmati penerangan. Itu salah satu kasus. Kemudian banyak persoalan galian dan sebagainya. Kalaupun memang secara aturan untuk perizinan soal galian-galian di Kabupaten Serang dilimpahkan ke Provinsi Banten, saya pikir karena wilayahnya di Kabupaten Serang, maka ada hak untuk pemerintah Kabupaten Serang berkoordinasi. Kemarin beberapa bulan belakangan ada di masyarakat Petir, Kampung Sanding, kalau tidak salah masyarakat menolak betul untuk bagaimana galian itu dihentikan. Tetapi memang sedang dalam proses. Tetapi paling tidak ini sudah jelas. Kalau bicara masyarakat, kalau bicara rakyat yang sudah berteriak menolak, secara otomatis ini sudah seharusnya menghentikan begitu. Tidak ada lagi toleransi, tidak ada lagi garansi untuk membela atau membela untuk kaum kapitalis yang memang ini mendominasi untuk merampas hak rakyat untuk menikmati kehidupan yang seutuhnya. Bisa dikatakan tadi juga kemarin kita bergerak bersama ya di refleksi 75 tahun Indonesia Merdeka gitu. Bahwasanya di Pulau Tunda itu masih dilanda kegelapan dan banyak pencemaran limbah juga. Nah, bisa dikatakan pengelolaan bisa dikatakan masyarakat masih banyak atau sebagian masyarakat Kabupaten Serang ini belum terjamah ya, belum bisa dikatakan masih belum ada perhatian yang lebih dari pemerintah ya. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Karena memang mungkin kalau bicara luas Kabupaten Serang sangat luar biasa gitu. Kalau bicara Kabupaten Serang, mungkin kalau fokus Hamas adalah Kabupaten dan Kota Serang, perbandingannya kalau Kota Serang hanya sebatas 6 kecamatan gitu. Iya. Kabupaten Serang dengan luar biasa ada 29 kecamatan yang mungkin secara menjamah untuk mengkondisikan beberapa wilayah tiap kecamatan atau desa. Ini mungkin kepala daerah ya agak sedikit bagaimana ya, agak sedikit karena luas wilayah begitu kan, kecamatan hingga akhirnya banyak kemudian kecamatan di desa-desa ini yang tidak terperhatikan gitu ya. Karena itu juga menjadi bagian lagi-lagi tanggung jawab seorang kepala daerah untuk menuntaskan segala persoalan seperti kemiskinan, pengangguran dan sebagainya. Nah, balik ke kondisi yang lain. Dari segi kita sebagai kaum milenial ya, kaum muda itu bicara dari segi kaum muda. Yang namanya kaum muda itu kan, kalau apalagi kita mahasiswa gitu. Yang namanya mahasiswa rata-rata sekarang kalau pikirnya itu kan kita belajar nanti kita cari kerja gitu ya. Nah, dari segi BPS yang pernah saya baca itu kan, Kabupaten Serang itu salah satu penyumbang pengangguran terbesar ya di Provinsi Banten. Itu pandangan Mas gimana gitu? Untuk kedepannya gitu, calon pemimpin Kabupaten Serang itu idealnya gimana untuk menanggapi kasus seperti ini? Bahwasanya sebagai penyumbang menganggap padahal gitu. Bisa dikatakan bahwasanya Kabupaten Serang itu udah dikatakan kota industri dalam kata saya, karena kan di Serang Timur banyak industri, Serang Barat juga banyak industri, apalagi di daerah Anyer, Mancek udah ada industri pariwisata kalau saya katakan. Apa yang kurang gitu di Kabupaten Serang sudah banyak tempat untuk wadah gitu kita orang asli Kabupaten Serang untuk bekerja. Gitu. Ya, sebetulnya begini, kalau bicara tingkat pengangguran Kabupaten Serang, tahun berapa berdasarnya? 2017. Mungkin
pengangguran di Provinsi Banten Kabupaten Serang mendominasi. Pertanyaannya kenapa begitu kan? Ya padahal Kabupaten Serang ini adalah banyak sekali industri begitu kan. Perusahaan-perusahaan yang kemudian kenapa tidak bisa menampung masalah Serang untuk bekerja. Namun klaim juga ada klaim dari pemerintah Kabupaten Serang juga mengklaim bahwa di dalam kepemimpinan Ibu Haja karena saat ini terhitung dari tahun berapa saya lupa sampai sekarang mengalami gitu kan, mengalami perbaikan. Maksudnya perbaikan ini untuk tingkat pengangguran mengalami perbaikan. Namun di sisi lain tadi yang perlu kita pertanyakan adalah kenapa kan begitu? Kan kenapa begitu? Padahal Kabupaten Serang ini untuk industri luar biasa banyak perusahaan-perusahaan. Apakah memang ini faktornya adalah banyak orang-orang luar Kabupaten Serang masuk Kabupaten Serang bekerja? Mungkin salah satu faktor juga bisa menjadi salah satu faktor kenapa pengangguran Kabupaten Serang banyak. Nah di sisi lain juga mungkin beberapa kasus yang tidak asing kita dengar persoalan ini ada non calo. Non calo ketika seorang itu mau bekerja harus membayar sekian juta baru bisa masuk. Ini kan menjadi persoalan sistem yang salah. Bahkan dulu Hamas sudah pernah beraudiensi dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten sudah melaporkan persoalan itu masih terjadi calo-caloan yang ada di perusahaan-perusahaan itu ketika seorang mau bekerja harus membayar terlebih dahulu, padahal dia juga bekerja itu mencari uang kan gitu. Kenapa dia mau cari uang kemudian diminta uang dulu? Nah ini kan pertanyaan. Hari ini mempertanyakan soal ketegasan itu. Kalau masih terjadi berarti segala bentuk persoalan pengangguran salah satunya adalah ketika masyarakat Kabupaten Serang bekerja di perusahaan tersebut dengan adanya calo. Serta masuk memberatkan. Toh kita mau bekerja dan mencari uang, gitu kan? Kenapa kita mau masuk bekerja diminta uang dengan nominal tidak kecil, gitu kan? Bagaimana dia mau bisa membayar? Kan? Ini kan ada hal yang salah. Maka perlu ketegasan dari pemerintah Kabupaten Serang untuk memberantas persoalan percaloan di Kabupaten Serang, khususnya di soal pekerjaan yang untuk kemudian masyarakat Kabupaten Serang bisa merasakan kehadiran perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Serang. Gitu. Nah, dari persoalan tadi, bahwasanya ada kasus percaloan, kasus bahwasanya banyak tenaga kerja pendatang, artinya ada sistem nih. Nah, menurut pandangan Kang Busoiri sendiri, dari permasalahan tersebut yang timbul itu, idealnya seorang pemimpin di Kabupaten Serang yang akan mendatang ini untuk menanggapi isu kasus seperti ini, idealnya kayak gimana gitu? Apakah yang harus tegaskan atau gimana? Betul, saya juga perlu ini kan terkait soal tema gitu juga kan gitu. Temanya kan idealisme mahasiswa dalam sesi pilkada Serang. Mungkin kalau tadi kita membahas sebelumnya persoalan Kabupaten Serang berbagi di bagian prolog. Kalau kita masuk persoalan tema, saya pikir karena tadi pembicaranya persoalan harapan gitu, pemimpin yang kemudian bisa mengentaskan dalam persoalan Kabupaten Serang. Masuk ke persoalan pilkada, ini menjadi sebuah catatan sejarah saya pikir. Pilkada tahun ini se-Indonesia menjadi sebuah program yang dilematis. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kita ketahui hari ini di Indonesia, di Provinsi Banten khususnya di Kabupaten Serang itu masih terlanggar soal virus corona. Ini pertanyaannya dipaksakan atau memaksakan pelaksanaan pilkada ini. Ini sebuah catatan sejarah. Kenapa dilematis? Yang pertama, banyak pemberitaan kemarin ketika para calon berdeklarasi untuk kemudian mendaftarkan diri kepada KPU dan sebagai calon bupati. Ini yang padahal hari ini Provinsi Banten menerapkan beberapa empat kota dan 4 kabupaten di Provinsi Banten karena sudah masuk zona orange kecuali Tangerang Raya dan kecuali Tangsel yang masih di zona orange. Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang itu sudah di zona merah. Artinya ketika hari ini diterapkan soal PSBB, segala bentuk aktivitas perlu pembatasan. Makanya hari ini kalau bicara pilkada Kabupaten Serang, saya pikir banyak sekali indikasi pilkada hari ini menjadi klaster baru untuk bagaimana penyebaran virus corona. Karena sudah pasti kemarin saja
beberapa tahun seluruh Indonesia dapat teguran oleh Mendagri terkait soal ini melanggar protokol kesehatan karena mengumpulkan orang sebanyak-banyaknya kan untuk deklarasi. Memang kalau secara aturan harus menerapkan protokol kesehatan, salah satu menggunakan masker, membatasi jarak. Tetapi kan kalau orang terlalu banyak, cara otomatis kita tidak pernah tahu si virus corona di mana kan begitu. Tidak kita ketahui. Makanya ini juga menjadi sebuah sebuah PR. Apakah memang efektif atau tidak dengan kondisi hari ini Kabupaten Serang yang masuk zona orange begitu untuk kasus virus corona? Saya pikir banyak tahapan-tahapan lalu yang kemudian tahapan itu menjadi sebuah tuntutan kegiatan pemilihan bupati. Ini yang menjadi persoalan adalah dalam tahapan ini saya berpikir dan mengkhawatirkan akan terjadi klaster baru penyebaran virus corona. Nah, artinya dalam pilkada ini itu menjadi sebuah catatan penting. Kenapa perlu diperhatikan? Karena sangat luar biasa. Virus corona itu bukan sekedar virus yang biasa, karena bisa mematikan gitu. Makanya kalau kita bicara sebuah harapan, mungkin tadi saya sampaikan soal pilkada gitu. Kalau soal sebuah harapan pemimpin, karena yang hari ini sudah mendaftarkan diri di KPU adalah 2 pasang calon. Yang pertama ada calon petahana incumbent yaitu Ibu Ratu Hasanah dengan Pak Panji, yang kemudian ada Pak Nasrul Ulum dengan Pak Eki Berihaki yang sudah mencalonkan diri. Sahabat Mas, ada 2 pasang calon Kabupaten Serang. Sebuah harapan baru, saya pikir tentu masyarakat Kabupaten Serang menginginkan sebuah perubahan yang pada intinya siapapun pemimpinnya, saya pikir mempunyai tujuan yang sama untuk mengabdikan diri untuk masyarakat Kabupaten Serang. Yang kedua untuk membangun Kabupaten Serang lebih baik kan begitu. Nah, beberapa persoalan tadi kasus soal pengangguran, kemudian banyak hal, saya pikir itu menjadi sebuah PR untuk para calon gitu. Kalau memang Butatu dan Pak Panggi hari ini sudah 5 tahun ke belakang sudah menjalankan roda kepemimpinan di Kabupaten Serang, memang masih banyak hal yang perlu diperbaiki. Saya pikir siapapun nanti pemimpinnya, idealnya adalah yang bisa mengentaskan segala persoalan di Kabupaten Serang, soal kemiskinan, pengangguran, kesehatan, dan begitu soal sosial dan sebagainya. Itulah yang menjadi sebuah harapan masyarakat Kabupaten Serang. Saya pikir pemimpin yang ideal itu yang bisa mengentaskan. Lagi-lagi kalau kita sebagai mahasiswa yang dikatakan tadi adalah kaum idealis, gitu kan, kaum idealis. Lalu kemudian kita juga jangan terjerumus pada persoalan aji mumpung gitu ya. Aji mumpung karena momentum pilkada kita ambil terlibat dalam mendukung pasangan calon gitu. Yang padahal kita selaku kaum idealis, saya pikir bukan salah kalau kita sebagai mahasiswa yang seharusnya, kalau lagi-lagi saya katakan soal idealisme, ini bicara tentang kenetralan seorang mahasiswa. Contoh bicara idealisme mahasiswa dalam mensukseskan pilkada, salah satunya adalah menjadi penyelenggara. Penyelenggara itu di tingkat kecamatan sampai desa, ada PPK di kecamatan, ada desa, ada PPS. Nah, itu juga menjadi bagian catatan bahwa seorang mahasiswa memiliki idealisme, adalah orang yang ikut terlibat dalam mensukseskan pilkada tersebut kan begitu. Karena alhamdulillah hari ini Hamas kader-kader yang tersebar di kecamatan, ada beberapa desa yang ikut terlibat dalam menjadi panitia penyelenggara pilkada di tingkat kecamatan atau tingkat desa. Artinya ini menjadi sebuah catatan penting untuk seluruh mahasiswa, bisa aktivis, organisasi gerakan. Saya pikir bukan saatnya lagi kita untuk mengikuti alur perpolitikan, karena penting memang kita untuk berpolitik. Paling tidak kalau kita masih menjaga bahwa sebagai mahasiswa, apalagi sebagai kaum aktivis, tidak layak saya katakan terbuka terang-terangan mendukung sang calon. Kalaupun memang ada pendekatan yang nasional atau kekeluargaan dan persaudaraan. Tapi yang paling penting tugas kita sebagai mahasiswa, sebagai kaum idealis, seharusnya memberikan edukasi kepada masyarakat. Edukasi seperti apa? Contoh banyak hal yang kita soroti ada persoalan yang kita gaung-gaungkan persoalan pemilu atau pilkada hari ini,
persoalan ayo memilih, ayo mencoblos. Yang jarang sekali kita perhatikan adalah persoalan pengawasan. Kita sebagai mahasiswa seharusnya memberikan pengawasan itu. Kenapa pengawasan? Tidak dipungkiri segala macam bentuk proses pemilu kada adalah salah satunya yang tidak sehat politiknya adalah salah satunya money politik. Kemudian ada dan sebagainya, menggunakan cara-cara yang tidak demokratisasi begitu ya. Makanya ini yang menjadi tugas kita selaku mahasiswa. Dikatakan kaum idealis, kita perlu adakan edukasi kepada masyarakat. Kenapa? Kita sadar bahwa politik uang itu tidak diperbolehkan, bahkan ada aturan yang mengatur tidak boleh. Siapapun yang menerima dan memberi itu sama-sama dipidanakan dalam aturan. Makanya kita sebagai mahasiswa harusnya lebih kepada untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Ketika itu salah katakan salah, jangan mengedukasinya untuk memilih salah satu calon. Ini yang perlu dipertanyakan salah kan begitu. Sebagai kaum idealis itu. Untuk tadi kan dikatakan bahwasanya mahasiswa harus netral ya, tidak boleh menggaungkan peperangan gitu. Berarti fungsi mahasiswa seperti ASN gitu. Bukan seperti ASN ya. Kalau ASN kan tidak mempunyai netralitas sudah sesuatu aturan. Kita sebagai mahasiswa, maksudnya saya mempunyai hak pilih yang sama gitu kan. Saya sebagai mahasiswa Serang mempunyai hak pilih dan berhak memilih. Nah pemilihan saya berhak memilih siapa? Ya berdasarkan hati nurani saya. Ketika saya melihat calon ada dua pasang calon, kira-kira yang layak dan patut memutuskan siapa? Bukan dimilih memilih dia karena ada uangnya, karena dikasih uang, kemudian karena dikasih hal-hal yang lain kan bukan ke arah sana. Nah hari ini yang terjadi mungkin tidak asing kalau bicara tentang pemilu. Tadi saya sampaikan, masyarakat menilai si calon kalau nggak ada uangnya nggak akan dipilih. Nah, peran mahasiswa yang gimana? Peran kita sebagai mahasiswa. Nah ini bukan kita menyamakan peran mahasiswa dengan ASN begitu. Maksudnya netralitas di sini kita sebagai mahasiswa atau idealis dan kaum pemikir menyampaikan bahwa mencari seorang pemimpin itu bukan melihat daripada uangnya. Bayangkan saja kalau misalkan satu suara dihargai 100.000 rupiah misalkan atau 20.000 lah, enggak 1.000 terlalu kecil gitu. Ada 20.000 itu dalam satu hari ketika pencoblosan kan biasa ada bahasa serangan fajar gitu. Ini yang bulan tidak bisa dihindarkan ini. Yang padahal dalam aturan sudah jelas itu tidak dibolehkan. Makanya peran kita sebagai mahasiswa, sebagai kaum idealis, edukasi kepada masyarakat tersebut. Ketika diiming dengan duit, dengan uang, kemudian dia memilih karena ada uangnya. Nah ini yang salah. Tugasnya sebagai mahasiswa menyampaikan, mengedukasi bahwa ini yang salah. Mencari seorang pemimpin itu, pemimpin kabupaten Serang khususnya, lihat daripada segala macam bentuk programnya, visi-visinya, kemudian, nah tugas kita masuk bukan hanya di situ. Siapapun yang menjadi nanti, kita tidak akan pernah berhenti dia. Ketika salah ya kita kritisi gitu kan. Ketika ada yang mendapatkan prestasi ya kita support ya dulu, kita apresiasi gitu kan. Nah maka ini yang menjadi tugas kita sebagai mahasiswa, sebagai kaum idealis, menyampaikan segala persoalan. Kalau itu salah kita katakan salah. Jangan kemudian karena kita sebagai mahasiswa, apalagi aktivis gitu ya, sangat memalukan begitu ya. Ikut terlibat misalkan dalam satu pasangan calon yang boleh jadi tim gitu ya, relawan, kemenangan dan relawan. Kemudian menyambut masyarakat ketika ada uang sampaikan ini. Nah ini yang perlu kita perhatikan secara bersama. Tidak etis sebagai mahasiswa, apalagi kaum aktivis ikut terlibat dalam politik praktis yang padahal memang penting. Mungkin kalau dalam bahasa yang tidak asing kita dengar, ya kalau politik diisi dengan orang-orang kotor, maka akan kotor gitu. Nah kita sebagai mahasiswa, sebagai kaum pemikir, kita juga harus terlibat dalam hal itu untuk menghilangkan kotor tersebut, membersihkan bahasa itu. Makanya lagi-lagi untuk mengedukasi ini hal yang paling penting. Makanya kenapa dibilang idealisme mahasiswa dalam tugas pemilu pilkada 2020. Maka peran kita ya salah satunya itulah harus mengedukasi kepada masyarakat. Kalau memang saya punya dua memilih, ya saya pasti memilih. Dan siapapun pilihan saya, itu nanti namanya aspirasi jalan begitu kan. Apa yang akan ditanamkan itu dua calon pasangan ini. Apalagi kalau masyarakat kan menilai segala bentuk persoalan di masing-masing wilayahnya ketika terjadi
terjadi misalnya tanggal rusak, kemudian ada rumah-rumah yang masih kumuh, masih layak huni. Kalau program direalisasikan, saya pikir masyarakat juga harus berhati ya. Secara nurani berarti pemimpin kita memperhatikan dengan kondisi kita. Beda dengan Pulau Tunda ya. Kalau saya hari ini memang tentang desa sendiri begitu, karena tidak ada lampu. Betul lampu terang ya. Sangat dibutuhkan. Bayangkan saat Indonesia sudah 75 tahun merdeka, ya Pulau Tunda masih jajah kegelapan, kan miris sekali. Yang sudah menikmati dengan Pulau Tunda ya sangat miris. Makanya berarti kan secara pemikiran saya secara pribadi sebagai masyarakat juga ini kurang perhatian dari pemerintah. Yang padahal tidak sulit sebetulnya untuk memberikan sebuah solusi ke sana ke Pulau Tunda itu kan. Ya hanya untuk desa gitu. Kalaupun tidak bahasa tidak ada anggaran, saya pikir tidak ada yang tidak mungkin. Kalau memang ada niatan untuk memberikan sebuah solusi yang mau di Pulau Tunda. Saya bukan Ridho di Pulau Tunda karena saya masih Pulau Tunda asli yang merasa betul bagaimana gelap di sana gitu kan. Sangat berbahasan. Siap boleh. Artinya Pulau Tunda ini sangat untuk momen sekarang ini sangat perlu sangat diperhatikan. 75 tahun merdeka makanya longgar gitu. Apalagi apa namanya? Ya kalau nama sekarang kemarin terdeteksi dengan Kang Duda kan teman AFDL ini saya menganggap ya Pulau Tunda termasuk harapan yang padahal perlu perhatian khusus Pulau Tunda ini. Kenapa? Karena pulau gitu kan. Yang secara akses juga sudah lautan gitu kan. Kemudian iya tadi aksesnya karena jarak juga sudah lautan tidak sama dengan di desa yang ada di Kecamatan Mika Kabupaten Serang yang aksesnya tinggal mau ke itu ya bisa akses utama itu kita harus dikawalkan dulu. Sedangkan soal itu jaga tidak perhatikan maka ya sangat miris gitu kan itu. Siap boleh. Sambil-sambil aja Bang. Siap. Sambil dulu Bang. Balik lagi ke konsepsi suksesi peran mahasiswa, idealisme mahasiswa ini dalam pilkada Kabupaten Serang ini. Tadi dikatakan oleh Kang Hussein itu bahwasanya kekhawatiran untuk klaster baru yang kita ketahui bahwasanya virus corona ini sangat berbahaya sekali. Nah, idealnya untuk prosesi pemilu pilkada pada tahun ini kayak gimana menurut pandangan dari Hamas itu sendiri? Idealnya gimana itu? Ya mungkin berdasarkan hasil kajian, hasil kesepakatan dari tingkat pusat dengan Bawaslu dan wakil dan sebagainya hingga akhirnya ini kan sebetulnya sudah beberapa tahapan kemudian diundur begitu kan ya hingga akhirnya ditetapkanlah 9 Desember sebagai hari pemilihan coblosan gitu. Namun kondisinya pada saat itu memang bicara kasus positif corona ini kan sedikit landai ya. Nah hari ini ternyata khusus di Provinsi Banten gitu kan ternyata bukannya semakin menghilang itu si penderita positif corona malah sekarang malah parah gitu. Semua kota kabupaten di Provinsi Banten sudah masuk pada zona orange, artinya sudah menandakan ini virus ini sudah sangat tersebar, sangat banyak bagaimana. Artinya secara penyelenggara pilkada ini pemilihan bupati saya pikir kalau menjelang ideal perlu perhatian. Kenapa? Ya karena kekhawatiran tadi, khawatir jadi klaster baru untuk bagaimana penyebaran virus corona. Karena akan ada yang namanya kampanye, walaupun memang dibatasi, tapi dalam aturannya akan dibatasi kampanye dan sebagainya. Saya pikir tidak akan bisa dihindarkan. Kerumunan itu tidak bakal bisa dihindarkan ketika menentukan pasangan. Ketika pasangan selama mengunjungi ke wilayah mana, wilayah mana, mengunjungi beberapa wilayah untuk memilih dia, serta masih kan harus perlu ada kumpulan-kumpulan orang banyak kan begitu. Nah, klaster ini yang menjadi kekhawatiran. Proses pilkada ini menjadi sebuah yang tadi ancamannya apa? Ya karena tadi khawatir menjadi klaster baru penyebaran virus corona, provinsi baru Kabupaten Serang akan semakin banyak menderita virus corona namanya gitu. Sangat tidak inginkan gitu. Karena bagaimanapun kesehatan paling utama gitu. Apalagi kalau memang ada protokol kesehatan dengan menggunakan masker, apalagi sekarang ada aturan yang tidak pakai masker gitu kan ya.
dengan denda dan sebagainya, sanksi sosial yang pertama. Makanya saya pikir ideal kalau memang kita start, karena kita tidak bisa berubah gitu, untuk masalah pengakuan, tapi itu keputusannya ada di pusat dan sebagainya. Cuma paling tidak ini perlu perhatian khusus karena dengan kondisi di Indonesia, khususnya bukan sekarang ini kasus positif corona sudah sangat banyak, dengan khawatir akan bertambah banyak lagi menderita kasus positif corona. Saya pikir ini perlu ada aturan yang memang untuk bagaimana bisa menghindari pencegahan tersebut gitu kan gitu. Karena tadi lagi-lagi kalau bicara negara, tahapan-tahapan itu akan selalu bermunculan, tahapan kampanye, kemudian tim pemenangan atau relawan akan berkunjung ke rumah-rumah gitu. Masih akan ditunjukkan begitu ya. Untuk menyampaikan ini calon dari saya harus milih dia begitu. Mungkin makanya ini juga perlu ada perhatian dari pihak penyelenggara, karena kekhawatiran kita, oleh pandangan saya sebagai mahasiswa, ini kekhawatiran kita tadi menyampaikan khawatir ada penyebaran virus corona dari kelas terbaru, pilkada kelas terbaru penyebaran virus corona kan nggak baik juga. Sama klaster-klaster yang karena ya tidak dipikir lagi ya, maksudnya proses pada pemilu itu kerumunan itu ya akan selalu ada, tidak bisa dihindari. Ya sudah jelas kemarin dari dua pasang calon, saya pikir saya perhatikan melihat beberapa media sosial ya sama kan. Ketika deklarasi di hari Sabtu malam Jumat, yang pertama hari apa? Yang pasangan calon dari petahana. Ya intinya kalau dari beberapa hari intinya dalam deklarasi tersebut membuka dukungan luar biasa banyak orang begitu kan. Kalaupun tidak disampaikan menggunakan masker, jaga jarak, tetapi juga itu kerumunan orang luar biasa banyak begitu kan. Ini sudah sangat fatal, saya pikir perlu ada ketegasan dari pihak penyelenggara, baik itu KPU atau Bawaslu untuk menyampaikan ini agar tidak ulang kembali. Dan itu pasal itu sama gitu kan. Mengumpulkan orang banyak, deklarasi, mohon doa, jalan itu kemudian mendaftarkan diri ke KPU sebagai calon bupati Kabupaten Serang. Artinya segala dari awal pun sudah kita ketahui gitu kan, dengan deklarasi orang banyak. Ini khawatir sudah banyak indikasi memang faktor penyebab klaster baru pilkada gitu. Karena dari deklarasi kita lihat banyak banget gitu dengan masyarakat yang datang, tim-timnya, relawannya, simpatisan yang datang untuk menghadir deklarasi tersebut. Saya pikir ini juga yang perlu diperhatikan gitu. Siap. Dikatakan nanti juga tadi persoalan di proses pilkada itu kan yang tidak pembelian suara ya. Kalau saya bahasanya gitu, si calon itu membeli kepala orang gitu, kalau berdasar kasar yang bisa dikatakan money politik. Artinya tidak dipungkiri juga bahwasanya dari beberapa penyelenggara bisa juga ditunggangi para calon gitu kan, untuk mengerjakan. Artinya kesuksesan money politik bisa dikatakan biaya politik di Provinsi Banten ini dikatakan biaya termahal di Indonesia. Ada di Indonesia gitu. Ada beberapa anggota dewan gitu lah, mantan aktivis yang mengatakan bahwasanya nyalon di Banten itu sangat mahal biayanya gitu. Apalagi kan artinya secara bahasa kasarnya kalau pikir saya gitu, bahwasanya masyarakat Banten itu masih mau gitu untuk menerima yang namanya duit dari calon-calon ini gitu. Berarti kan bisa dikatakan lagi ada beberapa peran ini di atas baik dari penyelenggara ataupun si calonnya. Nah, idealismenya, idenya dari pandangan Kang Husaini terkait proses hal seperti itu kayak gimana gitu. Karena kan bisa dikatakan ya masa hasil survei itu masyarakat mengatakan kalau ada itu saya coblos gitu rasanya gitu. Artinya untuk mengurangi hal-hal seperti itu gitu kan. Karena kan untuk kedepannya, untuk kemajuan kita juga, untuk kemajuan Kabupaten Serang juga gitu kedepannya. Kalau polanya masih kayak gitu terus gitu, apa gunanya gitu ada pemilihan gitu. Kalau masyarakat pola pandangnya kayak gitu, pandangan dari Kang Husaini itu untuk meredam gitu tentang money politik itu kayak gimana gitu. Baik dari penyelenggara atau si paslonnya gitu, apakah harus ada? Ya, jadi begini. Persoalan politik ini kan tidak terhindarkan gitu ya. Mungkin sudah
tidak naif lagi kita dengar dan kita katakan, bahkan ini tidak asing kita dengar gitu. Setiap daerah khususnya di Indonesia, kalau kita di Kabupaten Serang gitu, money politik tidak dihindarkan. Nah, misalkan tadi Kang Ridho menyinggung persoalan penyelenggara, baik itu KPU atau Bawaslu, misalkan ini misalkan ya sudah kalau kita katakan bisa aware lah, dan sebagainya. Nah, saya pikir kalau penyelenggara baik itu Bawaslu atau KPU memiliki jiwa yang sudah kita ketahui bersama salah slogan adalah netral juga kan, berintegritas. Berarti kan kalau misalkan memang ada hal yang terjadi, kita katakan penyelenggara ya tidak adil gitu kan. Kalau pemimpin itu terpilih dengan hasil yang tidak baik, dengan hasil yang kotor, maka saya pikir dan saya yakin ke depan ketika dia memimpin akan menghasilkan sebuah yang kotor pula gitu. Makanya kita menginginkan seluruh masyarakat Kabupaten Serang khususnya yang tadi saya sampaikan peran itu kita memberi pemahaman, mengedukasi bahwa politik uang itu salah. Jangan kita kemudian ketika dikasih uang harus mencoblos gitu kan. Pasangan calon ini karena dikasih uang gitu. Memang itu yang salah. Mungkin kalau saya juga sebagai masyarakat biasa, masyarakat awam berpikirnya simpel. Kenapa? Kalau ketika momentum pilkada pemilihan ini, ketika ada uang dikasih untuk mencoblos pasti diterima, pasti dicoblos kan? Karena berpikir ketika dia sudah jadi pasti akan lupa dengan kita kan begitu. Berpikir ke sana masyarakat itu. Nah, daripada ketika dia jadi nggak tahu saya, nggak perhatikan saya, lebih baik saya terima uangnya ya, terus gitu. Nah ini mungkin beberapa tahapan, mungkin Hamas juga beberapa kali ketika pemilu kemarin 2019 juga ketika pilpres ini terlibat dalam negara dengan Bawaslu pada saat itu menjadi sosialisasi soal ya tadi pelanggaran politik dan sebagainya. Saya pikir lagi-lagi peran kita sebagai memberikan edukasi kepada masyarakat gitu kan. Dan kemudian ketika dikasih uang suruh nyoblos ya coblos gitu. Memang harus nyoblos karena tidak pilih, tetapi jangan kemudian diiming-imingi karena uang gitu. Ya kalau dikasih uang gitu kan, konteksnya apa dulu? Kalau konteksnya memberinya uang karena suruh memilih, berarti kan konteks politik money. Soal kita katakan ya suaranya dibeli begitu kan ya. Yang padahal itu yang saya sampaikan dalam aturan tidak boleh yang memberi atau yang menerima dukungan politik ya sama-sama salah dan tidak dipidanakan gitu. Tapi kan masyarakat tidak tahu ke arah sana. Makanya selaku penyelenggara pilkada khususnya Bawaslu di tingkat kecamatan ada panwas, di desa ada panwas desa. Ini peran penting yang harus kemudian juga secara ekstra mengawasi ketika ada tim dari pasangan calon masuk ke wilayah. Kan di sana ada panwas desa, yang satu tugasnya mengawasi nih ketika terjadi money politik. Tinggal eksekusi sesuai dengan aturan kan begitu. Nah kalau kita peran mahasiswanya sebagai mahasiswa yang mengedukasi gitu kan. Mungkin kalau di KPU ada namanya lembaga pemantau. Ya hari ini juga Mas sedang berencana untuk mendaftarkan diri lembaga yang mendaftarkan diri ke KPU sebagai lembaga pemantau pilkada. Karena tujuannya adalah tadi kalau kita bicara integritas, ya KPU dan Bawaslu penyelenggara harus integritas gitu kan. Kita sebagai mahasiswa menjaga sebuah integritas kita sebagai mahasiswa yang menyampaikan nilai-nilai tersebut ketika terjadi permasalahan, terjadi ketika terjadi persoalan yang melanggar aturan soal pemilu, soal pilkada, maka kita laporkan begitu, bukan pihak yang berwajib berwenang dalam persoalan kasus-kasus seperti itu gitu. Jadi peran mahasiswa itu harus mengedukasi ya. Harus mengedukasi, yang paling penting mengedukasi, memberikan pemahaman kepada masyarakat ketika ada money politik atau berbagai apalah kaos segala macam. Ya makanya sebenarnya hal biasa gitu, tidak bisa dihindarkan masyarakat ya karena juga dia membutuhkan, apalagi masyarakat yang tidak punya gitu kan. Ketika dikasih kaos ya kan lumayan gitu kan dipakai untuk sehari-hari misalkan. Ini kan juga memang tidak jadi soal untuk persoalan itu, karena kalau bicara kemanusiaan saya pikir itu kalau tidak ada konteks politiknya gitu kan, ini sangat baik kita memberikan. Cuma kenapa gitu kan ketika memberi kaos segala macam, kenapa ada memberi negara saja gitu kan? Ini kan masyarakat yang dibutuhkan
masa tidak punya, bahkan rumah dia tidak layak huni. Kenapa tidak pada, jangan hanya ketika momentum seperti ini saja bikin bantuan gitu kan, bikin sawah, sembako, sebagainya, ini kan yang salah gitu kan. Makanya lagi-lagi peran kita sebagai mahasiswa, sebagai kaum idealis yang mengedukasi, memberikan masukan, memberikan nasihat pada masyarakat yang mungkin awam gitu, soal apa namanya ya, kayak soal peraturan. Kemudian saya mengkhawatirkan begini kan gitu, khawatir mungkin saya misalkan sebagai masyarakat awam gitu kan, ketika saya diberi uang oleh tim dari pasangan calon, kemudian ada nih pengawas gitu kan, pengawas desa atau bagaimana melihat transaksi dan pemberian, hingga akhirnya masyarakat, saya karena sebagai orang yang tidak tahu, karena tidak masuk dalam kategori pelanggaran pemilu pilkada, dilaporkan, saya dipenjarakan misalkan secara hukum karena saya menerima. Ini kan saya khawatirkan seperti itu. Kita orang awam ketika dikasih uang kita terima, tujuannya untuk memilih, ternyata ada aturannya bahwa tidak boleh, kemudian itu penjara. Ini kan yang kita khawatirkan. Makanya peran kita sebagai mahasiswa memberikan informasi bahwa siapapun orangnya yang menerima, kita jangan akan memberi gitu kan. Yang menerima, dia akan masuk kategori pelanggaran gitu. Kalaupun memang dia hanya menerima, tapi kan kalau orang diberi, kalau dia tahu pasti dia nggak akan menolak, tidak mau, karena saya tahu ini bakal ada pelanggaran, saya tidak mau. Nah, itu lama-lama yang perlu sampai kepada masyarakat bahwa itu salah, gitu. Bahwa itu melanggar sebuah aturan dalam pilkada gitu. Nah, bicara integritas tadi, bahwasanya setiap penyelenggara pilkada atau pemilu harus mempunyai integritas. Menurut pandangan dari hamba sendiri, untuk penyelenggara pilkada kabupaten saat ini sudah mempunyai integritas yang bagus apa belum gitu untuk ke depan saat yang akan dihadapi ini. Kira-kira sudah kelihatan belum nih gitu, dari penyelenggara pemilu saat ini ke arah mana arahnya, bisa ditunggangi enggak atau gimana gitu. Ya, kalau bicara soal penyelenggara, saya pikir karena Hana sudah tidak fokus memperhatikan KPU secara tugas, peran fungsi bagaimana gitu kan, dan menjalankan kewajiban tugas, kemudian apapun yang harus dilakukan sejauh mana memang tidak terlalu fokus ke arah sana. Paling tidak itu kembali kepada masing-masing jiwa daripada komisioner tersebut, baik Bawaslu atau KPU gitu kan. Nah, integritas ini kan menjunjung tinggi nilai netralitas. Kalau kemudian ada tadi disampaikan ada saweran di pasangan calon gitu kan, yang sudah sangat fatal, saya pikir di tingkat penyelenggara utama begitu, baik Bawaslu KPU misalkan masih tergiur dengan hal seperti itu, lantas bagaimana kondisi daerah kita Kabupaten Serang dilahirkan hasil daripada mainan-mainan politik kotor kan begitu. Makanya saya sampaikan, pemimpin terpilih dengan proses yang kotor. Saya meyakini bahwa ke depan ketika dia sudah terpilih dengan proses yang kotor, maka akan menghasilkan sebuah yang kotor tersebut tadi saya sampaikan. Karena tujuannya adalah, saya pikir bukan untuk mengambil, tapi untuk keuntungan dan kekuasaan gitu kan. Nah, ini yang salah. Bahkan memang bahwa tujuan seseorang untuk mencalonkan diri untuk menjadi baik itu tingkat desa sampai daerah, khususnya di pilkada hari ini, ya harusnya berpikir tujuan saya untuk beribadah yang harusnya beribadah untuk mengabdikan diri. Kalau dia sudah rela mengabdikan diri beribadah, kemudian rela mencalonkan diri, kemudian berarti kan secara otomatis secara pribadi dia, secara privasi dia, secara pribadinya, secara individunya sudah bukan lagi milik perseorangan atau kelompok-kelompok itu, tapi milik itu seluruh masyarakat Kabupaten Serang gitu kan, karena dipilihnya ya oleh masyarakat Kabupaten Serang gitu kan. Makanya ya harus saya menginginkan serta menegaskan begitu pada para calon kepala daerah. Saya pikir hari ini harus berpikir dan berhati mulia. Kenapa? Karena tolong saya sampaikan, tujuan untuk mencalonkan adalah untuk beribadah dan mengabdikan diri untuk Kabupaten Serang, bukan untuk kepentingan yang hal-hal lain yang diinginkan, kepentingan pribadi, untuk kelompok, untuk kekuasaan. Karena berpikir
hari ini banyak terjadi beberapa kasus di beberapa wilayah, kepala daerah segala macam, ya ada yang terjadi kasus korupsi, ada yang terjadi kasus-kasus kriminal gitu kan. Ya karena hati tidak bersih gitu. Kalau dia tujuan untuk mengabdi, untuk mengikhlaskan dirinya untuk mengabdi kepada masyarakat, hal itu tidak akan pernah terjadi gitu kan itu. Ya kenapa? Karena memang tujuannya untuk beribadah gitu kan. Nah inilah yang kita inginkan untuk pemimpin-pemimpin Kabupaten Serang, siapapun yang terpilih nanti, segala bentuk ikhtiar upaya yang paling penting adalah lagi kepada kuasa Allah gitu kan. Kalau berkehendak siapapun pemimpin yang akan menjadi pemimpin Kabupaten Serang, ya itu harus dibawa gitu. Makanya ketika dilatih menggunakan Al-Quran, saya pikir ini hal yang paling sakral gitu kan. Kalau misalkan dalam kata-katanya siapa saya lupa itu, ya di Indonesia bagaimana mau ditakuti gitu kan. Orang Tuhan aja tidak ditakuti gitu. Disumpah dengan Al-Quran gitu kan, dengan musuh nama Allah gitu kan ya. Dia melanggar kalau melakukan kasus korupsi, ya bagaimana mau ditakuti dengan yang lain gitu. Kalau Tuhan itu ditakuti kan begitu bahasanya. Makanya saya pikir lagi-lagi saya sampaikan kepada para calon pemimpin Kabupaten Serang, saya berkeyakinan bahwa semua tujuannya adalah baik gitu, untuk membawa Kabupaten Serang lebih baik lagi. Cuma banyak masalah Kabupaten Serang saya pikir yang perlu diselesaikan. Jangan lagi kemudian untuk meraup keuntungan misalkan seorang bupati untuk meraup keuntungan, ini hal yang tidak kita inginkan dan sangat tidak salah dan disayangkan. Ini kan. Bicara pemilu, bicara juga tingkat partisipasi masyarakat. Mayoritas kalau di pilkada itu tingkat partisipasi masyarakat itu akan menurun. Nah, makanya menurut pandangan Kang Hussein itu kayak gimana gitu? Rata-rata kan acuan dari KPR itu gitu, partisipasi masyarakat itu ketika pilkada. Kalau ketika pilek gitu kan, pilihan-pilihan besar itu kan banyak tuh antusias masyarakat gitu. Karena kan mungkin dari para calon dewan atau DPR ini banyak relasinya gitu, kerabat dekat. Nah cenderung kalau untuk di pilkada itu peran partisipasi masyarakat itu sangat turun sekali. Nah peran idealnya itu ya penyelenggara kayak gimana nih? Iya, yang ditambah kan sekarang lagi corona gitu. Gerak para penyelenggara juga kan akan segera terbatas juga kan, akan dibingungkan juga bagaimana sosialisasinya. Dan di momen corona ini gitu, pandangan Kang Hussein ini gitu, gimana nih supaya masyarakat juga terkena bisa mengenal calonnya ini loh gitu, calon bupati di pilkada tahun ini gitu. Nah sosialisasinya kayak gimana nih untuk calon juga, proses kampanyenya kayak gimana mengenal masyarakat. Otomatis kan masyarakat tidak tahu gitu. Kalau tidak ketemu langsung sama orangnya gitu, atau enaknya kayak gimana untuk menjaga kesehatan kita juga gitu. Proses pilkada juga sukses terlaksana di Kabupaten Serang. Nah proses-proses seperti itu tuh kayak gimana tuh penyelenggaranya, baik dari proses kampanye dari si calonnya gimana gitu. Nah proses penyelenggaraan pemilihannya kayak gimana juga gitu. Pandangan dari Kang Hussein ini. Ya. Bicara soal tingkat partisipasi pemilih gitu kan. Nah ini kan mungkin Kang Ridho tadi menilai berbeda gitu, ketika pemilihan legislatif dengan kepala daerah gitu. Iya. Tingkat partisipasi pemilihnya. Saya pikir dalam hal ini secara tugas dan kewenangan adalah dari penyelenggara gitu kan. Karena penyelenggara dari tingkat Bawaslu, KPU, kemudian di bawah ada kecamatan, kemudian ada di tingkat desa. Saya pikir ada di tingkat desa itu penyelenggara namanya PPS. Nah inilah yang menjadi peran penting secara maksimal. Cuma memang hari ini kondisinya tadi yang disampaikan menjadi sebuah catatan sejarah baru gitu ya, di Indonesia bahkan di dunia. Terus Indonesia sedang dalam proses pemilihan kepala daerah. Ini sejarah baru, pemilihan kepala daerah diiringi dengan wabah yang sangat luar biasa bahaya, yaitu virus corona yang hari ini masih tetap ada. Makanya kalau bicara partisipasi, lagi-lagi kita bicara tingkat penyelenggara, yang dimana
karena saya juga bukan sebagai penyelenggara kan ya, maksudnya soal tahapan-tahapan kemudian tahapannya ini pandangannya gitu. ketika sudah mendaftarkan diri calon ini ke KPU, secara otomatis sudah sah gitu kan sebagai calon. Nah di tingkat bawah, tingkat desa, karena basis yang paling utama untuk ini adalah tingkat desa gitu kan. Nah tugas PPS salah satunya adalah bagaimana bisa mensosialisasikan gitu kan, soal bahwa yang mungkin sudah secara mungkin ada bahasa coklat gitu ya, coklat kemudian mendata masyarakat yang mungkin juga pilih, kemudian diinformasikan bahwa kita ada sekitar pemilihan calon bupati. Nah kemudian tugasnya karena pada saat itu adalah belum bersamaan dengan siapa calonnya kan gitu kan. Karena hari ini sudah ditetapkan, maksudnya sudah belum ditetapkan, maksudnya ditetapkan ini sudah ada yang mencalonkan gitu kan, dua pasang calon gitu kan. Nah, maksudnya sudah terlihat nih calonnya. Ini kan secara otomatis penyelenggara harus menyampaikan bahwa ada dua pasang calon nih gitu kan, seperti pemilihan pilkada pada saat momentum kali ini gitu kan. Saya pikir persoalan partisipasi pemilih masyarakat ini kan bermuara pada tadi tingkat penyelenggara di tingkat desa, PPS itu kan. Nanti apalagi kalau di ketika pencoblosan kan namanya KPPS gitu, tapi saya tahu. Makanya partisipasi ini pemilih agar maksudnya sesuai dengan target dan harapan penyelenggara dari tingkat utama, ya KPU Bawaslu Kabupaten Serang, saya pikir perlu ada yang tadi kita katakan sosialisasi gitu kan, menyampaikan bahwa penyelenggara di tingkat desa menyampaikan. Saya pikir Kabupaten Serang karena luas wilayah yang luas dan kecamatan di tingkat desa, saya pikir nama sudah terdaftar, nama mereka ketika dia sudah memilih hak ini akan terdaftar gitu. Yang pasti kalau secara mekanisme mereka sudah tahu nih bahwa ada pemilihan bupati gitu kan. Di tanggal sekian sudah yakin, sudah tahu kenapa? Karena ada coklit. Dia didata namanya, kemudian nanti pas hari pelaksanaan dia akan diberikan surat untuk mencoblos kan gitu kan. Iya, untuk memilih gitu kan. Saya pikir tahu. Yang menjadi persoalan adalah dia ini mau mencoblos atau tidak. Kan begitu kan. Iya. Kalau secara mekanisme itu sudah pasti dia akan tahu nih gitu kan. Cuma mungkin yang menjadi pengennya adalah belum tahu siapa calonnya kan begitu. Maka sosialisasi ini paling enggak dibantu dengan tim pemenangan masing-masing calon menyampaikan ke masyarakat gitu, bahwa ada dua pasangan calon, bahwa dia pasangan calon ini, pasangan calon ini. Ini kan menjadi tugas bersama. Yang menjadi persoalan hari kita ini tadi disampaikan adalah persoalan ini ada masih dalam tahapan bukan tahapan, karena ya virus corona ini masih dikatakan sangat luar biasa gitu kan. Apalagi tadi pembicaraan di orange, artinya masyarakat juga perlu sosialisasi yang memang secara masif oleh penyelenggara gitu. Ya tugas kita gimana sebagai mahasiswa? Ya sama. Kita mahasiswa juga karena apalagi orang saya yang banyak pilih ketika pulang ke rumahnya, dia perlu menyampaikan gitu. Paling tidak ruang Indonesia untuk keluarganya, saudaranya gitu kan, kerabat dan sebagainya. Kalaupun tidak secara keseluruhan untuk desa atau kampung, memang ketika kita pulang ke rumah, sebagai mahasiswa menyampaikan bahwa pilkada Kabupaten Serang dilaksanakan pada tanggal sekian, kemudian calonnya ada dua pasang calon, gitu kan. Karena kita juga belum tahu dan nanti ketentuan waktu dan sebagainya kan gitu kan. Makanya tahapan ini masih panjang gitu ya. Dan kita masyarakat ya tadi pertanyaan partisipasi itu menurun atau meningkat, dan kita kalau secara mekanisme mereka sudah akan tahu pilihannya tanggal sekian. Cuma yang menjadi PR adalah dia tahu atau tidak masalah siapa aja. Kemudian dia berpikir saya harus pilih siapa. Nah, saya nggak kenal dan saya nggak tahu. Makanya itu tuh peran tim masing-masing calon itu masuk ke wilayah situ untuk menginformasikan. Cuma saya nitip jangan diselipkan dengan money politik saja gitu. Makanya ini hal yang paling penting ketika itu terjadi. Lagi-lagi saya sebagai mahasiswa, sebagai kaum organisatoris, aktivis, kaum gerakan tidak menginginkan hal itu terjadi gitu kan. Kalau itu dilaksanakan kemudian terjadi, apalagi ada mahasiswa yang terlibat di dalam dari Kang Museri selaku pengurus pusat
himpunan mahasiswa Serang gitu. Statementnya untuk kesuksesan pilkada Kabupaten Serang tahun 2020 ini. Silakan proses statementnya. Jadi sudah selesai gitu ya. Sudah masuk bahasan akhir gitu. Bahasan akhir aja udah masuk. Ya kalau kita dalam forum ini kan akan ada batasan waktu, ada batasan kalau di luar gitu. Ya mungkin closing statement dari saya sebagai ketua pengurus pusat himpunan mahasiswa Serang, Mas, terkait soal pilkada lagi-lagi karena kita bicara tadi soal tema idealisme mahasiswa dalam mensukseskan pilkada gitu kan. Tadi yang saya sampaikan yang pertama, kita sebagai mahasiswa perlu dan sangat perlu begitu untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Gitu. Masyarakat mengedukasi ini bukan hanya persoalan pelanggaran saja, ya tapi kita membantu sebagai penyelenggara juga dengan cara misalkan menyampaikan bahwa di tanggal sekian ada pemilihan bupati, kemudian pasangan calonnya ada ini dan itu misalkan, kemudian juga mengedukasinya ketika nanti terjadi persoalan yang diinginkan, kita sampaikan bahwa ada aturan yang berlaku untuk persoalan pilkada. Dan kemudian peran mahasiswa sebagai kaum idealis itu ya khusus kader Hamas banyak tersebar di kecamatan ikut terlibat di dalam menjadi penyelenggara bagi kecamatan atau desa. Ini membuktikan bahwa ya secara kaum idealis mahasiswa dalam menetralkan persoalan pilkada salah satunya harus terlibat aktif dalam ikut penyelenggara. Karena ya kader Hamas sendiri alhamdulillah tersebar di beberapa kecamatan, desa untuk terlibat dalam penyelenggara di BPS dan di BPK atau Panwas kecamatan. Ini artinya saya pikir mungkin teman-teman gerakan yang lain, organisasi mahasiswa, gerakan aktivis yang lain juga hal yang sama. Mari kita bersama-sama sukses pilkada Kabupaten Serang 2020 ini yang mudah-mudahan dengan sebuah harapan harapan menginginkan Kabupaten Serang ke depan yang menjadi lebih baik gitu. Tidak ada harapan yang istimewa sebetulnya. Lagi-lagi semua masyarakat menginginkan perubahan Kabupaten Serang akan lebih baik kan begitu. Segala persoalan yang terjadi yang belum tertuntaskan, belum terselesaikan, maka harapannya siapapun yang pemimpin yang akan terpilih, maka lakukanlah dengan ikhlas, bekerjalah dengan baik, dengan hati yang bersih, agar ya Kabupaten Serang gitu kan segala persoalannya bisa teratasi. Kemudian lagi-lagi saya sampaikan dan mengajak pada seluruh masyarakat Serang, kader himpunan mahasiswa Serang, jangan lupa nanti tanggal 9 Desember gitu. Kalau tidak ada perubahan ya, semoga ya karena dengan kondisi ini kita tidak pernah tahu keputusan ini akan berubah atau tidak. Ya sama-sama kita datang ke TPS untuk mencoblos memilih pemimpin Kabupaten Serang. Saya tidak bisa mengintervensi seluruh kader Hamas siapapun orangnya, ketika dia siapapun pilihannya ya silahkan gitu. Karena lagi-lagi Hamas organisasi independen yang tidak bisa dikaitkan dengan politik praktis atau partai politik, membebaskan seluruh kader-kadernya untuk memilih siapapun itu gitu. Adapun kader-kadernya misalkan ikut terlibat dalam tim pemenangan salah satu calon, saya tidak mempersoalkan. Yang terpenting tidak membawa alma mater himpunan mahasiswa. Lagi mengajak seluruh mahasiswa Kabupaten Serang, hindari segala bentuk pelanggaran-pelanggaran yang akan terjadi, hindari politik uang, karena itu tadi saya sampaikan, yang memberi dan menerima akan terjerat kasus hukum. Maka mari sama-sama kita memberikan sebuah edukasi kita sebagai mahasiswa kepada teman-teman gerakan yang lain. Mari kita bersama-sama sukses pilkada Kabupaten Serang untuk bagaimana agar terciptanya situasi yang kondusif, aman. Apalagi kita jangan lupa terapkan protokol kesehatan karena hari ini Kabupaten Serang masuk ke zona oranye. Perlu ada aktivitas yang dibatasi, gitu, bukan dihentikan tapi dibatasi. Mudah-mudahan itu ya pertemuan saya ucapkan terima kasih kepada kami itu selaku host gitu ya, mudah-mudahan ya pertemuan kali ini bukan hanya membahas soal pilkada saja gitu. Saya pikir saya mengapresiasi dengan forum ini, kita katakan apa namanya? Channel gitu. Saya mengapresiasi secara pribadi atau secara lembaga Himpunan Serang. Inilah adalah wadah aspirasi
wadah mediasi untuk bagaimana kita berekspresi, menyampaikan segala gagasan, segala persoalan kita kupas dan kita kaji di sini, kita diskusikan. Saya pikir ini adalah wadah channel yang sangat luar biasa menginovasi ke seluruh masyarakat, dan mudah-mudahan akan terus berkembang begitu. Sukses. Yang pasti ya suatu saat nanti ini jangan berhenti sampai di sini saja. Sudah banyak teman-teman gerakan-gerakan yang lain, banyak teman-teman ketika ada persoalan perlu kita diskusikan agar masyarakat juga bisa melihat ada satu satu channel yang bikin ada channel YouTube ya. Ada di YouTube juga kita. Bikin dengan itu, makanya terus berkreasi. Kalau itu saya mengapresiasi dan saya ucapkan terima kasih ya sudah diundang berkesempatan untuk berdiskusi di sini berkaitan soal pilkada Kabupaten Serang. Dan karena sebetulnya ketika kalian sudah berkomunikasi pilkada, karena saya Kabupaten Serang juga benar ya, kan? Ketika saya ada waktu luang, ketika saya berkesempatan, maka saya dengan ini saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah mengundang saya. Saya pamit undur diri ya, dari atas nama Himpunan Malang Serang, saya Agus Sairi selaku Ketua Pengurus Pusat, pamit undur diri. Akhir kata, maju berjuang atau mundur bertindas. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Buseri sudah menyempatkan waktu kesibukannya di channel Serang Baru ini. Kebetulan di program Kata Mahasiswa ini tamu spesial untuk Hamar. Kamu pertama di program Kata Mahasiswa. Terima kasih sudah meluangkan waktunya, dan kami juga mengucapkan mohon maaf jika penyampaian saya ke teman-teman baik yang menonton atau Kang Buseri dari pola katanya tidak berkenan. Artinya untuk teman-teman Serang Baru yang merindukan perjuangan, yang merindukan perubahan, tetap ikuti channel kami di Serang Baru Channel, di IG-nya Serang Baru Channel, Facebook Serang Baru Channel, termasuk di akun YouTube pun ada Serang Baru Channel. Kita nantikan program-program selanjutnya, apa kata mahasiswa terkait pilkada di momen pilkada di tahun 2020 ini. Akhirul kalam dari saya Muhammad Nurul Mutado.